Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Cahyaning Afkar dengan NPM 12 dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai uji autokorelasi. Jadi, uji autokorelasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel itu ada hubungan atau tidak. Bagusnya, dalam sebuah data tidak ada hubungan antar variabel. Di sini, kita diminta mendeteksi autokorelasi dengan yang pertama, uji Darwin-Watson dengan ketentuannya terbebas dari autocall jika DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Lalu diminta mendeteksi autokorelasi dengan cara yang kedua, yaitu uji RAS dengan ketentuannya jika nilai sig di atas 0,05 maka tidak terjadi autocall. Namun jika nilai sig di bawah 0,05 maka terjadi autocall. Baik, kita langsung saja ke software SPSS-nya. Di sini sudah terlihat. Kita langsung buka datanya. Kita menggunakan data sekunder ya teman-teman. Jadi data yang kita gunakan itu data sekunder. Kita buka dulu datanya. Ini dia, kita open. Kita tunggu sampai nanti dia ada notif gitu, kotak di sini. Lalu kita okein. Tunggu sebentar ya teman-teman. Agak sedikit mod. Oke, ini udah kita okein. Belum terlihat datanya, masih loading. Oke, ini datanya sudah terlihat. Jadi ini itu data sekunder yang tadi kita input ke SPSS. Lalu di sini untuk desimalnya semua kita nolin aja. Sudah seperti ini, kita pertama mau melakukan uji Darwin-Watson. Kita ke analyze, kita ke regression, kita pilih yang linear. Lalu untuk keuntungan kita masukin ke variabel dependen, dan untuk aset dan harga saham kita masukin ke variabel independen. Kita pilih yang statistik. Di bagian residual ini kita checklist yang Darwin-Watson. Kita continue, kita oke. Di sini hasil outputnya belum ada. Oke. Di sini sudah ada hasil outputnya. Untuk menguji menggunakan Darwin-Watson ini kita lihat di tabel modal summary kolom Darwin-Watson. Di sini nilainya 1,870. Sesuai dengan ketentuannya tadi, DU lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 4 dikurang DU. Untuk mengetahui nilai DU-nya itu berapa angkanya, kita lihat ke tabel DW-nya. Saya akan share tabel DW-nya. Masih loading tabel DW-nya, sebentar ya teman-teman. Oke, ini sudah terlihat tabel DW-nya. Kita harus tahu jumlah data kita itu ada berapa, jumlah data sekunder kita itu ada berapa. Coba kita lihat di software SPSS-nya. Di sini terlihat jumlah data kita ada 10. Jadi, kita pilih N-nya itu N10. Yang ini. Kita pilih N-nya itu N10. Lalu, untuk yang, berarti di sini ya, berarti di sini untuk N10-nya. Lalu untuk
K1, K2, K3, K4, K5, kita pilih K berapa? Kita pilih K2. Karena tadi variabel independennya itu kita memiliki 2 ya. Untuk yang variabel independen kita ada 2, yaitu yang pertama aset, yang kedua harga saham. Jadi kita pilih yang K2. Jadi di sini kita lihat yang K2, nilai DU-nya itu 1,6413. Kita catat dulu aja kali ya, supaya bisa lebih mudah. Kita catat di Excel. Oke, ini sudah terlihat Excel-nya. Tadi diketahui ya, diketahui DU sama dengan 1,6413. Lalu nilai Durbin-Watson-nya itu tadi 1,87 ya kalau nggak salah teman-teman. Kita lihat dulu deh di SPSS-nya, hasil output-nya. Oke, tadi nilai Durbin-Watson-nya 1,870. Kita balik ke Excel ya. 1,870. Lalu ketentuan yang terakhir itu 4 dikurang D2 sama dengan, berarti 4 dikurang 1,6413 sama dengan 2,3587. Di sini kita lihat tadi ketentuannya di sini ya. Sebentar, saya share untuk ketentuannya tadi yang saya bacakan di PowerPoint-nya. Di sini untuk uji Durbin-Watson-nya, ketentuannya terbebas dari autocall jika DU lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 4 dikurang DU. Kita lihat DU lebih kecil dari DW. Betul, DU lebih kecil dari DW. Lalu kita lihat DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Betul, karena nilai DW-nya itu 1,870 dan nilai 4 dikurang DU-nya itu 2,387, maka DW lebih kecil dari DU. Dari kesimpulan di sini, perhitungan di sini bisa kita analisis bahwa data sekunder yang kita gunakan tidak terjadi autocall antar variabelnya, seperti itu. Tidak terjadi autocall antar variabelnya jika kita menggunakan uji Durbin-Watson. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua nih teman-teman, yang kedua kita diminta untuk melakukan uji RANS juga. Baik, kita langsung melakukan uji RANS, namun sebelumnya saya ingatkan untuk melakukan uji RANS ini kita harus memunculkan residualnya. Bagaimana caranya? Kita ke analyze, lalu kita pilih yang regression, kita pilih yang linear, kita pilih yang self, terus di bagian residual ini kita choose yang unstandardized. Lalu kita continue, kita oke.
Nah, sebentar saya share. Nah, di sini nilai resnya sudah ada ya teman-teman. Dengan residual yang sudah kita muncul ini, kita bisa melakukan uji runs. Langkah yang pertama, kita ke analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test, kita pilih yang legacy dialog, kita pilih yang runs. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized ke test variable is, lalu yang cut point-nya ini kita checklist yang median aja, lalu kita oke. Nah, ini saya share hasil outputnya. Di sini kita melihat tabel run test. Ketentuannya untuk ujian ini ialah dia itu jika nilai signifikannya itu di atas 0,05 maka tidak terjadi autocall. Namun jika nilai signifikannya itu di bawah 0,05 maka terjadi autocall. Kita lihat apakah nilai signya itu di atas atau di bawah 0,05. Kita lihat nilai signya di sini, angkanya 1,000. Kita sudah bisa simpulkan bahwa 1,00 ini di atas 0,05. Maka kesimpulan akhirnya data sekunder yang kita gunakan itu tidak terjadi autocall antar variabel. Jadi, jika kita menggunakan uji Darwin-Watson dan juga uji Rans, data sekunder yang kita miliki sama-sama tidak terjadi autocall. Dan berarti datanya bagus, teman-teman. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.